Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di mata kuliah TKA 1502 Teknik Produksi ini, saya Fitri Izati 1919 1080 1025 akan memaparkan materi yaitu tentang pressure drop to restriction. Nah, pressure drop sendiri itu dapat terjadi di beberapa bagian di suatu sistem sumur, di mana pressure drop ini dapat terjadi di reservoir, tubing, maupun flow line. Nah, pressure loss ini dapat menjadi masalah yang cukup substansial di beberapa sumur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pressure drop to restrictions di 3 bagian, yaitu yang pertama, subsurface safety valves ataupun SSFV, yang kedua ada surface dan bottom hole chokes, yang ketiga ada valves and fitting. Nah, pressure loss yang terjadi itu dapat kita hindari dan ada yang tidak dapat kita hindari. Contohnya pressure loss yang terjadi di subsurface safety valves ini dan valve fitting ini tidak bisa dihindari. Sedangkan pressure drop yang terjadi di surface choke ini dapat dihindari. Nah, tujuan kita menghindari pressure drop ini untuk memperoleh produksi maksimum dari suatu sumur. Nah, di suatu sumur ini terdapat dua jenis aliran, yaitu jika aliran tersebut kritikal yang atau bisa disebut dengan sonic, maka tekanan akan mempengaruhi restrictions downstream, yang mana hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap flow rate ataupun laju alir yang melalui restrictions ataupun tekanan upstream itu. Nah, jenis yang kedua itu ada aliran subcritical ataupun yang disebut dengan subsonic. Pada aliran subcritical ataupun subsonic ini, rasio antara downstream dan tekanan downstream dan tekanan upstream itu lebih dari atau sama dengan 0,5. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu surface choke ataupun choke yang berada di permukaan. Jadi, surface choke ini menggunakan persamaan di mana persamaan tersebut digunakan untuk menghitung hubungan antara tekanan, flow rate ataupun laju alir, dan ukuran choke untuk aliran kritikal maupun subkritikal. Nah, di surface choke ini kita akan membahas dua jenis aliran. Yang pertama aliran gas ataupun gas flow dan aliran dua fasa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aliran gas. Nah, aliran gas ini dapat kita tentukan dengan dua persamaan. Dengan mengkombinasikan dua persamaan itu, maka kita dapat menghitung irreversible loss. Persamaan yang digunakan itu, pertama ada persamaan Bernoulli dan persamaan keadaan ataupun equation of state. Nah, persamaan ini dapat kita gunakan baik di critical flow maupun subcritical flow. Nah, untuk critical flow, rasio tekanan Y yang sama dengan P2/P1, di mana P2 ini merupakan tekanan downstream dan P1 ini merupakan tekanan upstream, diganti dengan critical pressure ratio, yaitu yang disebut dengan YC. ISC, ataupun volumetric gas flow rate, dapat kita rumuskan menjadi Cn, ataupun koefisien, dikali dengan pressure 1 atau yang disebut dengan tekanan upstream, kemudian dikali dengan diameter choke ataupun diameter pipa dipangkatkan 2, dibagi dengan akar dari specific gravity gas dikali dengan temperatur 1 dikali dengan Z1. Kemudian dikalikan lagi dengan akar K per K kurang 1, di mana K ini juga merupakan koefisien, kemudian dikali dengan Y pangkat 2 per K dikurang Y pangkat K plus 1 dikali K. Di mana Cn ini ataupun koefisiennya dapat kita rumuskan menjadi Cs dikali Cd dikali Csc per Psc. Nah, rasio tekanan mengalir menjadi kritikal berdasarkan nilai K untuk aliran gas dan dirumuskan menjadi Yc sama dengan 2 per K plus 1 pangkat K per K dikurang 1. Nah, ini merupakan tabel koefisien dan unit untuk persamaan-persamaan sebelumnya, di mana QSC mempunyai satuan MSCF per day ataupun meter kubik per day. Begitu seterusnya untuk parameter-parameter lain.
Nah, berdasarkan persamaan yang dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara flow rate ataupun laju alir, tekanan upstream, dan ukuran cok untuk short restriction dengan aliran agak bundar ataupun agak membulat, maka rumusnya ataupun persamaan dapat menjadi GSC ataupun volumetric gas flow rate sama dengan 0,487 dikali Cn dikali D pangkat 2 ataupun diameter pipa dikali dengan tekanan upstream. Kemudian dibagi dengan temperatur yang dikalikan dengan specific gravity gas dipangkatkan dengan 0,5. Nah, nilai yang digunakan untuk discharge coefficient pada persamaan sebelumnya bergantung pada bentuk pembukaan restriction ataupun opening restriction-nya itu. Dan panjang restriction ini senilai dengan Reynolds number-nya. Namun nilai CD yang sering digunakan itu 0,82 jika di suatu soal ataupun di suatu data itu tidak disebutkan CD-nya itu berapa. Nah, ini merupakan keterangan-keterangan untuk penjelasan simbol-simbol suatu persamaan yang tadi sudah dijelaskan, di mana Cn itu merupakan koefisien yang berdasarkan pada sistem unit, discharge koefisien, dan kondisi standar. Begitupun untuk parameter-parameter lainnya. Nah, untuk jenis surface choke yang kedua, yaitu aliran dua fasa, berdasarkan persamaan yang digunakan untuk menghitung hubungan antara tekanan upstream, CL ataupun liquid flow rate, dan D untuk aliran gas liquid di critical regime, persamaan empirikal, koefisien, dan eksponen mungkin akan berubah dari suatu lapangan ke lapangan ataupun dari sumber ke sumber. Jadi persamaan ini dapat saja berubah-ubah untuk lapangan yang berbeda ataupun dari sumber yang berbeda. Di mana tekanan upstream itu dirumuskan dengan B dikali liquid flow rate dikali dengan gas liquid ratio, kemudian dibagi dengan diameter choke, di mana di sini terdapat beberapa variabel yaitu A, B, dan C. Nah, nilai A, B, dan C ini dapat kita lihat di tabel di bawah, di mana nilai A, B, dan C ini tergantung dari teknik yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan teknik ataupun metode Ross, maka nilai A yang digunakan yaitu 2. Kalau kita menggunakan metode Gilbert, maka A yang digunakan itu 1,89. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel B dan C. Itu tergantung kepada teknik ataupun metode yang akan kita gunakan untuk menghitung aliran dua fasa ini. Nah, masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini, kita akan menggunakan metode Ross dan Gilbert. Maka hitunglah ukuran cok yang sesuai untuk memperoleh liquid rate sebesar 400 STB per day jika tekanan wellhead sebesar 900 psi dan R sebesar 600 SCF per topping barrel. Nah, rumus yang kita gunakan sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kita akan mencari nilai D ataupun diameter cok. Maka rumus yang digunakan yaitu B dikali liquid flow rate dikali RC per tekanan upstream di pangkat 1 per A, di mana rumus ini diperoleh dari rumus yang sebelumnya, yaitu ini rumus ini, hanya saja kita akan mencari D-nya ini. Rumusnya hanya saja dibalik-balik. Nah, yang pertama kita menggunakan metode Ross. Hal yang membedakan antara metode Ross dan Gilbert yaitu variabel-variabel yang digunakan, yaitu variabel A, B, dan C. Nah, di mana pada saat kita menggunakan metode Ross ini, nilai B kita menggunakan 4,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, hal ini sesuai dari tabel yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, B yang ini, lalu kita juga menggunakan A yang ini. Begitu juga dengan metode Gilbert, maka kita akan menggunakan A sebesar 1,89 dan B sebesar 3,86 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kita tinggal masukkan parameter-parameter yang telah diketahui, misal B dapat kita ketahui dari tabel tadi, kemudian liquid flow rate-nya kita ketahui dari soal, yaitu sebesar 400 stock tank barrel per day, kemudian RC-nya ataupun rasio gas oil sebesar 600 SCF per STD. Kita pangkatkan dengan C, sesuai dengan tabel tadi, yaitu 0,5. Dibagi dengan
tekanan upstream, yaitu sebesar 900. Nah, tekanan upstream ini dapat juga kita artikan sebagai tekanan wellhead pada soal ini. Maka diperolehlah nilai 0,215 inci. Nah, untuk Gilbert sama seperti metode Roche, hanya saja kita akan mengganti variabel A, B, dan C. Didapatlah nilai 0,218 in. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan Sachdeva. Jadi Sachdeva ini memberikan persamaan untuk menentukan rasio kritikal tekanan downstream ke tekanan upstream saat di boundary. Dan Sachdeva ini juga memberikan sebuah metode untuk menghitung flow rate yang melintasi cok untuk berbagai kondisi tekanan, baik itu tekanan upstream maupun tekanan downstream ataupun tekanan lain-lainnya. Jadi tekanan kritikal ini ataupun rasio tekanan kritikal P2/P1 dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu YC sama dengan N per D dipangkatkan dengan K per K dikurang 1, di mana nilai N ini kita rumuskan sebagai berikut, seperti yang telah tertera di slide, dan D juga kita dapat rumuskan sebagai berikut, di mana X1 itu merupakan mass fraction of gas saat kondisi upstream. Nah, di mana rho G1 ini merupakan densitas gas saat kondisi upstream dan begitu juga untuk parameter lainnya. Nah, di persamaan Sachdeva ini juga terdapat rumus ini, yaitu N sama dengan 1 plus X1 dikali koefisien P dikurang koefisien C dibagi dengan X1 dikali CV ataupun koefisien P ditambah dengan 1 kurang X1 dikali koefisien L, di mana koefisien L ini merupakan specific head liquid. Jadi untuk persamaan YC ini dapat kita ingat kembali seperti ini, yaitu N per D dikali K per dipangkat K per K dikurang 1. Nah, kualitas rasio gas mass flow rate terhadap total mass flow rate menggunakan perhitungan sebagai berikut ini. Nah, penjelasannya juga sudah terdapat di slide, di mana R ini merupakan produksi gas liquid rasio dan sebagainya. Nah, Sachdeva ini juga memberikan sebuah persamaan untuk menghitung flow rate yang melintasi cok yang bisa digunakan untuk aliran kritikal maupun subkritikal. Nah, liquid flow rate ini menggunakan persamaan seperti ini menurut Sachdeva, di mana IR ini mempunyai satuan stock tank barrel liquid per day. Nah, kita juga bisa mengetahui densitas dari SMART-nya dengan rumus sebagai berikut, kemudian CF2 ini dengan rumus sebagai berikut. Jadi di persamaan Sachdeva ini juga mempunyai beberapa syarat untuk menentukan tekanan downstream-nya, di mana jika aliran subkritikal, maka Y itu lebih besar dari YC dengan menggunakan tekanan downstream aktual ataupun P2. Tapi ketika aliran kritikal, maka kita akan menggunakan Y sama dengan YC, di mana P2 ataupun tekanan downstream ini sama dengan YC dikali P1. Tetapi terdapat lagi syarat bahwa jika terdapat belokan pada cok ataupun terdapat sudut pada cok kita, maka kita akan mempunyai CD sebesar 0,75. Namun, jika tidak ada pengaruh flow per turbin pada upstream, maka kita menggunakan CD sebesar 0,85. Persamaan untuk menghitung flow rate pada aliran subkritikal yang melalui multiple orifice valves ataupun MOV ini atau shock, maka hal tersebut digambarkan oleh survei. Jadi survei ini memberikan MOV wellhead shock design seperti yang ada di gambar ini, di mana di wellhead shock design ini terdapat flange, stainless steel mounting, fixed ceramic disc, calibration dial, adjustment handle, dan lain sebagainya. Nah, di sini survei juga memberikan ceramic shock disc operation, di mana kita dapat mengetahui operasi dari shock disc ini sesuai pada gambar yang ini. Hasil dari menghasilkan sebuah metode.
Jadi hasil dari studi survei ini menghasilkan sebuah metode yang memodifikasi discharge coefficient untuk single fase liquid sehingga bisa digunakan untuk two fase flow yang melalui jenis dan ukuran partikel choke. Jadi persamaannya itu dapat menjadi seperti berikut ini, di mana liquid flow rate ini sama dengan 34 dikali 28 dikali koefisien VL dikalikan dengan P1 dikurang P2 per specific gravity liquid dipangkatkan dengan 0,5, di mana CVL ini merupakan perbandingan antara CV1P per 2 FC, di mana FC ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, CV1P ini merupakan two fase discharge coefficient dari tabel berikut. Nah, CV1P ini dapat kita peroleh dari gambar berikut ini, di mana kurva ini menjelaskan antara CV versus choke setting. Kemudian terdapat beberapa variabel yaitu R ataupun gas liquid ratio, kemudian adanya sudut pembukaan ataupun sudut opening choke. Nah, di sini juga terdapat parameter AI, di mana nilai AI ini diperoleh dari tabel berikut, di mana jika A1 maka nilainya yaitu 91,9039. Jika nilainya A2 maka kita menggunakan minus 0,1458 dan begitu seterusnya. Nah, di beberapa kasus hal yang kita pelajari tadi itu menjadi sangat penting, namun di beberapa kasus juga tidak penting. Mengapa di beberapa kasus itu hal sangat penting untuk mengestimasi pressure drop yang melintasi choke di mana single fase liquid mengalir? Karena ini hampir selalu menjadi aliran subcritical karena velocity liquid ini sangat besar. Maka persamaannya menjadi liquid flow rate sama dengan 1022 ataupun 1022,7 dikali CD dikali D pangkat 2 dikali dengan P1 kurang P2 per liquid specific gravity dipangkatkan dengan 0,5. Namun, ketika nilai CD ini diketahui, maka nilai liquid flow rate ataupun nilai CD yang akan kita gunakan ini kemungkinan sebesar 0,85. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari suatu sistem sumur yang kemungkinan dapat terjadi pressure loss, yaitu terjadi di subsurface safety valves. Jadi aliran yang melalui SSSV akan menjadi subcritical. Jadi ini hanya terfokus kepada aliran yang subcritical ataupun subsonic. Dan hal yang tidak diketahui biasanya adalah pressure drop yang disebabkan oleh SSSV dari ukuran partikular. Nah, untuk SSSV ini juga sama seperti surface choke tadi, di mana terdapat dua jenis, yaitu aliran gas dan aliran dua fasa. Nah, pada aliran gas, persamaan yang diperoleh dari API dapat digunakan untuk menghitung pressure drop sepanjang SSSV yang beroperasi di subcritical flow. Persamaannya seperti berikut ini. Kemudian, perhitungan expansion factor adalah merupakan iterasi dan dapat dihitung menggunakan persamaan ya ini, di mana merupakan selisih dari tekanan upstream dan downstream. Range nilai yang diperoleh itu berkisar antara 0,67 sampai 1. Namun ketika kita perhitungannya lebih ringkas ataupun lebih cepat, kita dapat menggunakan 0,85. 0,85 ini merupakan nilai CD yang telah dijelaskan sebelumnya juga, di mana specific gravity ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Hal yang perlu kita ingat adalah K adalah yaitu rasio specific head gas. Nah, di sini juga ada masih lanjutan dari aliran dua fasa. Jadi sebuah penelitian yang disponsori oleh API di tahun 1978 di Universitas Tuzla didesain untuk mengimprovisasi persamaan untuk ukuran operasi SSV di dua fasa subcritical flow. Persamaan pressure drop-nya itu menjadi seperti ini, di mana di sini terdapat parameter densitas N, di mana densitas N ini menunjukkan densitas no slip.
Kemudian ada Vn yang merupakan mixture velocity through the choke. Kemudian di sini juga ada CD, di mana dirumuskan seperti berikut ini. Di mana D seperti persamaan-persamaan sebelumnya, yaitu diameter choke, dan beta ini kita rumuskan dengan D kecil per D besar, di mana D besar itu tubing inside diameter. Nah, di sini juga terdapat contoh soal, yaitu sebuah sumur yang sedang berproduksi melalui tubing berukuran 2,3/8 inci, ditambah dengan peralatan IDS-SP sebesar 0,908 inci. Tekanan dan temperatur upstream SSSP adalah sebesar 615 PSI dan 140 derajat Fahrenheit. Menggunakan data perhitungan tekanan downstream SSSP, diperolehlah data sebagai berikut, di mana terdapat flow rate-nya sebesar 800 octane barrel per day, ada water flow rate itu sebesar 0, kemudian ada gas oil ratio sebesar 800 SCF per STB, oil gravity sebesar 35 derajat, kemudian specific gravity gas sebesar 0,65. Jadi dapat kita rumuskan berdasarkan VVT properties pada saat tekanan 615 dan temperatur 600 derajat reaumur, maka diperolehlah RS sebesar 96, Z sebesar 0,93, formation volume factor oil sebesar 1,093, dan formation volume factor gas sebesar 0,0257. Nah, kita dapat menghitung laju alir dari gas dengan rumus sebagai berikut, dan diperolehlah nilai sebesar sekian. Kemudian itu sebesar 0,168 feet kubik per second. Kemudian kita juga dapat menentukan laju alir oil, di mana kita menggunakan rumusnya ini, diperoleh nilai 0,057 feet kubik per second. Kemudian kita juga dapat menghitung lambda dari liquid ini, panjang gelombang liquid itu sebesar 0,253. Kemudian ada oil density sebesar 49,3, oil gas density sebesar 1,934, kemudian density N ataupun densitas dengan no slip sebesar 13,92, kemudian NV sebesar 2,947, dan beta yang merupakan perbandingan antara D kecil dan D besar tadi, yaitu diameter choke dan tubing inside diameter, itu sebesar 0,455. Nah, kita di sini juga bisa menentukan CD, yaitu sebesar 0,391, kemudian di mana kita dapat menentukan area dari choke ataupun area dari tubingnya sebesar 4,497 dikali 10-3 feet kuadrat. Kemudian kita dapat menentukan PM-nya sebesar 50 feet per second, dan kita dapat menentukan pressure drop-nya ataupun kalau di sini itu kita menentukan tekanan downstream ataupun P2, yaitu sebesar 605,4 PSI. Oke, sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang valves and pipe fittings. Jadi pressure loss ini terjadi di beberapa jenis valves and fittings yang dapat diperkirakan ataupun dapat diestimasikan dengan konsep equivalent length. Hal ini termasuk mengganti setiap fitting dengan sebuah equivalent length pipa, sehingga akan menghasilkan pressure drop yang sama sebagai fitting. Nah, ini dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, di mana delta PF ataupun pressure loss yang terjadi di fittings merupakan hasil perkalian antara F dikali L dikali densitas dikali P kuadrat dibagi dengan D dikali 2 GC, di mana F ini merupakan friction factor untuk aliran pipa, rho ini densitas, V ini merupakan velocity, D ini diameter pipa, kemudian dan beberapa parameter-parameter lainnya. Rumusnya juga dapat menjadi K dikali densitas dikali V kuadrat per 2 GC, di mana K ini merupakan koefisien resistensi yang bergantung pada jenis dan ukuran fitting.
Untuk panjangnya dapat kita ketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu LE sama dengan K ataupun koefisien dikali dengan diameter pipa per F ataupun fraction factor. Nah, nilai rata-rata K itu dapat digunakan untuk memperoleh hasil untuk aliran dua fasa. Di banyak case, pressure drop relatif kecil di fitting sehingga dapat diabaikan. Nah, di sini kita dapat menggunakan nilai K untuk beberapa jenis fitting. Contohnya gate valve mempunyai K ataupun koefisien 0,15, elbows 0,2 sampai 0,3 dan seterusnya. Nah, kita kemudian masuk ke erosional velocity. Jadi saat fluida mengalir di sepanjang pipa dengan kecepatan yang tinggi, maka akan terjadi erosi pada pipa. Hal ini terjadi terutama untuk aliran gas dengan kapasitas tinggi di mana in situ velocity-nya berkisar antara 60 sampai 70 feet per second. Erosi yang terjadi itu tidak sebanyak problem yang terjadi di sumur minyak, meskipun rasio gas liquidnya itu sumur cukup tinggi untuk terjadinya erosi. Jadi faktor pertama terjadinya erosi yaitu karena adanya velocity ataupun kecepatan aliran dari suatu fluida itu. Namun, erosi ini tidak dapat dihitung dengan pasti. Untuk beberapa partikel solid, contohnya sand yang berada dalam fluida, akan menyebabkan erosi yang terjadinya itu berhubungan dengan densitas suatu fluida. Jadi apabila sand di dalam suatu fluida ini akan menggerus pipa, sehingga hal inilah yang dapat menjadi penyebab terjadinya erosi. Apalagi kalau misal suatu fluidanya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengandung suatu partikel padatan, contohnya pasir. Nah, hal itulah yang menjadi penyebab utama dari erosional ini. Nah, erosional ini sebenarnya dapat kita hitung dengan persamaan berikut, yaitu erosion velocity ataupun VE sama dengan C per densitas pangkat 0,5. C ini merupakan semacam suatu koefisien di mana nilainya itu sekitar 75 sampai 150. Namun sebenarnya nilai koefisien yang baik untuk C itu sekitar 100. Nah, densitasnya ini kita pangkatkan 0,5, di mana densitas yang dimaksudkan di erosional velocity ini dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu rho L dikali lambda L ditambah densitas G dikali dengan 1 dikurang lambda N. Nah, jika telah ditemukan C sama dengan 100, maka persamaan gas yang digunakan adalah densitas, yang persamaannya menjadi sebagai berikut. Jadi persamaannya itu berubah dari yang seperti ini menggunakan C per densitas, maka berubah menjadi 100 per 29 dikali P dikali tekanan dikali specific gravity gas dibagi dengan ZRT dipangkatkan dengan 0,5. Persamaan dapat ditulis sebagai gas flow rate pada saat kondisi standar, yaitu persamaannya dapat ditulis menjadi seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke contoh soal. Jadi, sumur gas ini, di contoh soal ini menjelaskan bahwa sumur gas berproduksi melalui pipa sepanjang 2,7/8 inci. Wellhead pressure ataupun tekanan wellhead ataupun tekanan upstream pada tubing adalah sebesar 800 psi. Temperatur wellhead adalah sebesar 140 derajat Fahrenheit dan gravity gas sebesar 0,65. Maka hitunglah rate maksimum ataupun laju maksimum di mana sumur bisa berproduksi tanpa melebihi erosional velocity. Jadi erosional velocity ini menjadi suatu tolok ukur ataupun kontrol di mana erosional ataupun erosi yang terjadi di suatu sumur ataupun di suatu aliran sumur itu dapat ditoleransi. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu kita harus mencari luas pipa itu dengan rumus V per 4 D kuadrat. Kemudian dimasukkan sesuai parameter yang telah diketahui, didapatlah nilai luasnya yaitu 0,032 feet kuadrat. Sehingga pada saat tekanan 800 dan temperatur 140 derajat Fahrenheit, maka nilai Z ini didapatlah 0,91 dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumus ini, rumus gas flow rate.
maka kita akan masukkan ataupun kita menginput nilai-nilai yang sudah diketahui dan didapatlah nilai gas flow rate ini sebesar 8,939 mscfd. Nah, di mana in situ velocity yang sesuai adalah 62,3 feet per second. Oke, mungkin sekian saja pemaparan tentang pressure drop through restriction dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.